Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam, yakni Bapak Dr. Saifuddin Zuhri MPD. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Ibu Dr. Helena Nelis MPD. Dan tak lupa yang saya banggakan kepada kawan-kawan saya semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Bayhaqi dengan NIM 112100157, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam kelas 4E. Pada hari ini, saya ingin menayangkan hasil daripada presentasi saya yang bertema kurikulum teknologi. Baik, dari tema kurikulum teknologi ini mungkin kawan-kawan bisa melihat dan mungkin sudah banyak yang mengetahui dari pembagian subbab presentasi saya ini, yang dimana ada pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, dan juga ada pembahasan yang berisikan suatu rumusan daripada permasalahannya, lalu ada kesimpulan yang merupakan hasil atau jawaban daripada permasalahan ini. Pada dasarnya, untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan global yang kompetitif, kurikulum dan instansi pendidikan harus menunjukkan kompetensi dan keahlian dalam perkembangan pemikiran kritis serta penyelesaian masalah yang kompleks, kolaborasi, dan menambahkan komunikasi multimedia ke dalam subjek pengajarannya. Teknologi memiliki potensial untuk meningkatkan kurikulum dan proses mengajar. Kebijakan manajemen pendidikan di Indonesia saat ini mendorong seluruh level pendidikan, terutama pendidikan tinggi, untuk memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan komputasi pendidikan era revolusi industri. Yang dimana beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama itu adalah kesesuaian kurikulum dan kebijakan dalam pendidikan. Yang kedua, kesiapan SDM dalam memanfaatkan. Yang ketiga, mengoptimalkan kemampuan peserta didik. Lalu yang keempat, mengembangkan nilai-nilai karakter peserta didik serta kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis digital. Lanjut kepada pendahuluan, yang dimana kita merujuk kepada latar belakang masalahnya. Di sini teknologi merupakan hasil rekayasa manusia terhadap proses informasi dan proses penyampaian pesan atau IG gagasan. Teknologi yang mudah akan menghilangkan keterbatasan ruang dan waktu yang selama ini membatasi dunia pendidikan. Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan global yang kompetitif, teknologi memiliki potensial untuk meningkatkan kurikulum dan proses mengajarnya. Nah, pada presentasi saya kali ini, yang secara garis besar, integrasi teknologi ke kurikulum ini hanya mempermasalahkan bagaimana isi pengajaran dan bagaimana mengajar menggunakan teknologi, terlepas daripada mencantumkan masalah bagaimana cara peserta didik mengaplikasikan teknologi yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuannya. Dalam penerapannya ini, adapun cara kita untuk dapat memanfaatkan teknologi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini ada 3 hal yang harus kita sadari, yaitu yang pertama, siswa dan guru harus memiliki akses teknologi digital dan internet di sekolah atau di kelas. Yang kedua, harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan budaya bagi siswa dan guru. Lalu yang ketiga, guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat dan sumber daya digital untuk membantu siswanya dalam mencapai standar akademi. Seperti itu. Kita kembali lagi, lalu menuju kepada pembahasan
Di dalam pembahasan ini ada 3 poin. Langsung aja kita ke poin yang pertama. Di sini ada alasan penerapan model kurikulum dengan teknologi. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi serta pengetahuan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, bahkan hingga hampir ke seluruh penjuru dunia dengan menembus batas ruang dan waktu. Sementara perkembangan ilmu pengetahuan juga dapat berdampak negatif, yaitu terjadi perubahan nilai, norma, aturan, atau moral kehidupan yang bertentangan. Perkembangan teknologi, jika dibenahi dengan baik, maka akan berdampak positif. Begitupun sebaliknya, jika ditanggulangi dengan tidak baik, maka akan berdampak negatif dan merugikan. Seperti itu. Oke, di sini lanjut kepada poin yang kedua. Di mana poin yang kedua itu adalah berisikan manfaat penerapan model kurikulum dengan teknologi. Pendidikan tidak antipati atau alergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun sebaliknya menjadi subjek atau pelopor dalam pengembangannya. Kemungkinan pembelajaran yang menggunakan teknologi itu lebih efektif dibandingkan pembelajaran secara konvensional. Faktanya, manfaat teknologi dalam pembelajaran telah menyediakan wawasan baru, sebagaimana orang belajar dengan cara disesuaikan dengan zaman. Sedemikian itu, pendidikan mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan adanya pembelajaran digital atau digital learning. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendapat lain juga disampaikan oleh Purdy dan Wright bahwa terdapat pergeseran dan perbedaan paradigma pola pembelajaran antara pembelajaran yang melibatkan teknologi dengan pembelajaran konvensional, serta antara konsep pembelajaran di kelas atau classroom setting dengan pembelajaran terbuka atau pembelajaran digital yang tidak harus selalu di kelas. Sistem pembelajaran digital menurut keberadaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung atau teknologi support. Keterlibatan teknologi tersebut tidak bisa digunakan secara spontanitas, namun diperlukan sebuah desain pembelajaran yang memadukan teknologi tersebut secara efektif. Nah, lanjut lagi ke poin ketiga, yang dimana di sini ada hasil daripada analisis penerapan model kurikulum dengan teknologi. Potensial keberhasilan pembelajaran berbasis teknologi ini sebenarnya masih sangat diperdebatkan. Bahkan beberapa studi masih mendiskusikan apakah kurikulum pembelajaran berbasis teknologi ini bisa efektif untuk digunakan, baik dalam jangka waktu pendek, sedang maupun panjang. Adapun yang perlu digarisbawahi adalah apakah ada efeknya ke lingkungan sosial dan pemahaman bagaimana cara mengembangkannya serta mengintegrasikannya agar bisa lebih baik daripada sebelumnya. Hal itu tidak lain karena berhasil atau tidaknya pengintegrasian teknologi dengan ilmu tergantung bagaimana penggunaan dan pengembangannya. Bagaimana kegunaan terhadap proses pembelajaran,
apakah menghilangkan nilai-nilai pendidikan atau mempertahankannya. Bahkan dapat meningkatkan nilai akademis. Nah, setelah kita membahas daripada permasalahan kurikulum teknologi ini, maka kita akan kembali lalu menuju ke kesimpulan. Di sini kesimpulannya, konsep mengintegrasi teknologi ke kurikulum bertujuan melekatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Ini berarti bahwa teknologi menjadi bagian integral dari pengalaman pembelajaran dan sebuah pertimbangan yang penting untuk mengajar juga. Dari persiapan pengalaman belajar melalui mengajar dan belajar dengan peserta didik, peran penting teknologi atau digital di pendidikan itu dapat memberikan pengajar sebuah kesempatan dalam merancang pengalaman belajar yang melekatkan teknologi. Seperti itu. Dan itulah hasil daripada presentasi saya hari ini. Semoga kawan-kawan dapat mengetahui atau dapat memahami sedikitnya dari hasil presentasi yang saya tayangkan, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian presentasinya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari kawan-kawan yang sifat membangun sangat saya harapkan untuk bekal evaluasi serta pertimbangan dalam tema kurikulum teknologi ini, agar kedepannya menjadi pembahasan yang sangat matang untuk kita ketahui. Sekian daripada presentasi saya hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.